Allahu Akbar, tadi tuh. Nah, kemudian yang kedua kata sebagian hukama, tanda seseorang memiliki iman apa? Al-haya'u. Ya, dia punya sifat malu. Ya, sifat malu. Wa huwa nau'ani. Malu itu ada dua macam modelnya. Malu ada dua macam. Apa yang pertama? Yang pertama nafsaniyun. Ya. Malu yang bersifat nafsani. Apa itu? Wa huwallazi, yaitu yang khalaqahullahu ta'ala, Allah ciptakan itu malu fin nufusi kulliha, ya, di jiwa semuanya, di jiwa manusia semuanya. Seperti apa? Kal haya, seperti malu min kashfil aurati, daripada membuka aurat. Ya. Jadi yang namanya malu yang bersifat nafsani, yaitu Allah ciptakan tuh pada diri manusia semuanya, ya, seperti malu di dalam membuka aurat. Gitu. Malu dalam membuka aurat. Orang ketika dia membuka auratnya, berarti dia nggak punya malu. Gitu. Kenapa? Karena sifat malu itu sebetulnya udah Allah tanamkan di dalam hatinya. Ya, ya. Coba deh, coba nih, kita kan normal. Coba kita sekali-kali keluar tanpa busana, malu nggak? Malu. Kenapa malu? Karena udah ada Allah ciptakan dalam hati kita sifat malu itu sebetulnya. Ya. Iseng kali gitu. Ya, sekali-sekali, besok pagi mau lari habis sholat subuh Taman Juntak tapi nggak pakai baju. Pasti nggak mau kan? Nggak mau gitu. Atau mungkin kita punya temen nih, sama-sama laki, yuk kita mandi bareng. Malu nggak? Malu. Itu memang Allah ciptakan dalam hatinya ada sifat malu, sebetulnya sebut namanya nafsani sebutnya. Malu yang bersifat atau yang sebangsa dengan nafsani. Ya, Allah ada ciptakan tuh. Nah, tapi begitu nafsu malu itu yang ada dalam jiwanya, ya. Kemudian ketika dia membuka auratnya, berarti malunya hilang tuh. Malu nafsani hilang, ya. Itu. Atau wal jima' bainan nas. Ya. Atau berkumpul di antara manusia. Atau ada orang yang kadang-kadang punya sifat malu ketika berkumpul sama orang kan ada. Nah, itu namanya disebut malunya malu nafsani namanya. Ya. Yang kedua, wa imani. Ya. Ada yang sebut namanya malu yang bersifat imani. Apa itu? Wa huwa an yamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala. Ya, malu yang bersifat imani, yaitu di mana seorang mukmin dia mencegah dirinya min fi'lil ma'asi, daripada melakukan kemaksiatan, khaufan min Allah Ta'ala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak berani melakukan kemaksiatan, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dalam diri kita ada sifat malu yang sifat imani, ya. Yang punya sifat malu bangsa imani. Nah, kita ketika keluar rumah nggak membuka aurat, berarti dalam diri kita ada sifat malu yang bangsa nafsani, ya. Nah, kalau orang punya sifat malu baik itu nafsani ataupun imani, nah, maka itu dia merupakan ciri orang yang beriman, berarti. Itu aja, ya, patokannya itu. Nabi kan dikenal kan syadidul haya wa tawadhu', ya. Al-Imam Ja'far Al-Barzanji di dalam kitab Maulidnya, Nabi itu syadidul haya wa tawadhu'. Nabi itu betul-betul memiliki sifat malu dan tawadhu' Nabi. Malunya Nabi, malu ya, di antaranya malu yang bersifat nafsani dan juga malu bersifat imani Nabi, ya. Sehingga ketika lagi peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, Nabi minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 50 waktu sampai ke 5 waktu, ya. Itu di situ ada sifat malunya Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh, ya, yang bangsa imaninya. Malu Nabi di situ udah 50 waktu dapat korting 5 waktu, masa mau minta lagi jadi 3 waktu, ya, ntar jadinya trisila lagi. Ya. Jadi ada sifat malu Nabi. Begitu juga Nabi ketika berjumpa dengan
ya, hal-hal yang sifatnya menggoda jiwanya, ya Nabi juga punya sifat malu. Nabi kan bashar, manusia juga kayak gitu. Ya cuman sahabat bisa mengetahui Nabi dalam keadaan kondisi lagi malu karena memerah wajahnya gitu. Ya, cahayanya luar biasa. Ya. Nabi. Jadi sifat malu harus ada dalam diri kita, baik sifat malu yang nafsani maupun yang imani. Itu yang kedua.